Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bab pertama tentang surat Al-Asr. Sekarang kita buka buku Al-Quran Hadis ini halaman 4. Kita membaca surah Al-Asr-nya bersama-sama. Semuanya harus ngikutin ya, tidak boleh ada yang diam aja. Ikutin semuanya. Siap? Hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ngikutin semuanya ya. Sekarang kita lihat halaman 5-nya, terjemahan surah Al-Asr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Itu terjemahan surah Al-Asr-nya. Sekarang kita kembali ke halaman 3. Bisa dilihat membahas tentang surah Al-Asr-nya. Al-Asr. Al-Asr ini artinya demi masa. Juga bisa diartikan dengan arti waktu asar. Kata Al-Asr ini diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi wal 'asr. Surah Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkannya di kota Mekah berarti tergolong surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Asr ini diturunkan setelah surah Al-Insyirah dan merupakan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita kembali lagi ke halaman 5-nya, mengartikan perkata atau mufradatnya. Nanti anak-anak ngikutin ya setelah Pak Ayat mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana, sungguh manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladzina, kecuali orang-orang, amanu, beriman, wa amilu, dan mengerjakan as-sholihati, kebajikan, wa tawasaw, serta saling menasihati, bil haqqi, untuk kebenaran, bis sabri, untuk kesabaran. Oke, ngikutin semuanya ya. Sekarang pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang isi kandungan surah Al-Asr. Dibuka halaman 6-nya. Isi kandungan surah Al-Asr semuanya ada 4. Yang pertama yaitu tentang keimanan. Yang kedua tentang amal soleh. Yang ketiga tentang saling menasihati dalam hal kebenaran. Dan yang keempat membahas tentang saling menasihati untuk kesabaran. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang beriman. Kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada Allah, wajib percaya adanya
Allah. Wajib percaya hanya Allah saja yang wajib disembah oleh orang Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita percaya hanya Allah saja yang wajib kita sembah, berarti kita harus menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Perintahnya misalnya, kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat lima waktu ini jangan sampai ditinggalkan. Kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu ini. Kemudian contoh larangannya, misalnya kita dilarang untuk mencuri, dilarang untuk menyakiti sesama manusia. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, berarti kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu isi kandungan surah Al-Asr yang pertama. Kemudian isi kandungan surah Al-Asr yang kedua yaitu tentang beramal soleh. Kita sebagai orang muslim harus melakukan amal soleh, baik itu yang mencakup amal soleh yang wajib ataupun amal soleh yang sunnah. Contoh amal soleh yang wajib misalnya menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, menjalankan atau mengeluarkan zakat, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Itu contoh amal soleh yang wajib. Kemudian contoh amal soleh yang sunnahnya, misalnya kita memperbanyak sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Memperbanyak sedekah atau saling berbagi kepada sesama orang. Itu contoh amal soleh yang sunnahnya. Isi kandungan surah Al-Asr yang ketiga adalah saling menasihati untuk kebenaran. Sesama manusia harus saling menasihati untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Misalnya dalam hal keyakinan, ucapan maupun tingkah laku kita. Kalau ada keyakinan kita yang beda, ada ucapan yang salah ataupun perilaku yang salah, kita harus saling mengingatkannya atau membenarkannya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, isi kandungan surah Al-Asr adalah saling menasihati dalam hal kesabaran. Sesama manusia harus saling menasihati untuk bersabar atas segala kesulitan yang kita alami. Misalnya ada teman kita yang sedang kesusahan, kalau kita bisa membantunya, harus membantunya. Kalau kita hanya bisa menasihatinya atau hanya mengasih support, kita harus membantu sebisa kita. Berarti isi kandungan surah Al-Asr semuanya ada 4. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang beramal soleh, yang ketiga tentang saling menasihati dalam hal kebenaran, dan yang keempat saling menasihati dalam hal kesabaran. Mungkin cukup sekian pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.